kita masuk di era di mana etika itu menjadi standar penting di dalam penyelenggaraan negara. Ya, memang nggak disebutkan bahwa anak presiden ketika bapaknya menjadi presiden itu tidak usah menjadi pejabat publik atau tidak usah menjadi pengusaha. Itu tidak disebutkan secara eksplisit di dalam peraturan perundang-undangan kita. Jangan takut bicara guys, karena di sini bicara santai. Halo teman-teman semua, saya Yusriza Mahendra. Di konten kali ini kita akan membicarakan berkaitan dengan pelaporan seorang dosen kepada dua putra presiden yang dicurigai mendapatkan keuntungan ketika bapaknya menjadi presiden. Ini menjadi menarik untuk kita bicarakan karena ada dua hal menurut saya. Yang pertama, pelaporan yang dilakukan oleh seorang dosen di perguruan tinggi di Indonesia ini kemudian dilaporkan balik oleh orang yang pro kepada pemerintah atau pro kepada presiden, yang menganggap bahwa pelaporan yang dilakukan seorang dosen ini adalah sebuah tindakan yang menciderai harkat dan martabat dari keluarga presiden. Kemudian kedua, yang ingin kita bicarakan di konten kali ini adalah apakah memang ketika misalkan bapak saya menjadi seorang presiden, saya tidak usah menjadi pengusaha, atau kemudian saya bagus nggak menjadi seorang pejabat negara di waktu yang bersamaan ketika bapak saya menjadi seorang presiden. Nah, ini menjadi menarik untuk kita bicarakan di konten kali ini agar kemudian kita semua terbuka pikiran kita agar bisa melihat permasalahan ini bukan hanya sekedar persoalan yang biasa. Karena tentunya teman-teman semua, pertama, ketika kita berbicara tentang kritik kepada kekuasaan, ketika kita berbicara tentang lapor-melapor, ini seakan-akan menjadi tradisi di ruang-ruang publik kita beberapa waktu belakangan ini. Kita bisa perhatikan, banyak sekali terjadi di ruang-ruang publik kita. Ketika seseorang memberikan kritik kepada kekuasaan, kemudian kritik yang dilakukan oleh seseorang ini kemudian dilaporkan oleh orang yang mengklaim dirinya sebagai orang yang pro kepada kekuasaan atau orang yang simpati kepada pejabat publik hari ini. Bila kita lihat ini dari perspektif demokrasi, ini kan adalah sesuatu hal yang sangat menciderai nilai demokrasi. Ini adalah sesuatu hal yang sangat tidak relevan dari keinginan kita ketika negara ini reformasi. Karena tentunya teman-teman semua, kritik itu harusnya kita rawat di dalam negara demokrasi. Harusnya pasca reformasi 1998, setiap warga negara ketika memberikan kritik kepada kekuasaan, ketika memberikan masukan mereka, itu adalah sesuatu hal yang lumrah, itu adalah sesuatu hal yang wajar, karena mereka mempunyai kepedulian terhadap perjalanan demokrasi, mereka punya kepedulian terhadap keberlangsungan kebijakan yang dikeluarkan oleh kekuasaan hari ini. Nah, orang-orang yang melaporkan balik, orang yang memberikan kritik kepada pemerintah, kepada kekuasaan, saya rasa juga perlu untuk menghayati kembali nilai-nilai di demokrasi, perlu untuk menghayati kembali eksistensi atau pentingnya demokrasi di dalam kehidupan bermasyarakat kita. Ketika kebiasaan-kebiasaan seperti ini selalu menjadi kebiasaan di ruang-ruang publik kita, jangan heran misalkan anak muda hari ini, milenial hari ini seakan-akan punya trauma untuk memberikan kritik kepada kekuasaan. Mereka akan beranggapan bahwa ketika mereka memberikan kritik kepada kekuasaan, apalagi ketika menjadi mahasiswa, tidak punya backingan, tidak punya backupan dari siapapun, jangan-jangan mereka akan ditangkap, mereka akan diproses secara hukum. Karena tadi ketika memberikan kritik dilaporkan oleh orang yang mengklaim dirinya sebagai orang yang pro kepada kekuasaan atau yang simpatik kepada pejabat publik. Nah, ini kan tidak sehat di dalam negara demokrasi. Tradisi, kebiasaan yang buruk ini harusnya di-stop oleh pejabat publik. Harus ada penyampaian terbuka yang disampaikan oleh presiden misalkan, disampaikan oleh gubernur, oleh pejabat-pejabat negara hari ini, bahwa memang tidak boleh ada upaya untuk melaporkan orang yang memberikan kritik kepada kekuasaan. Karena orang yang memberikan kritik kepada kekuasaan ini kan adalah orang yang peduli kepada kekuasaan, orang yang peduli kepada rakyat Indonesia, orang yang menginginkan perubahan dalam setiap perjalanan kehidupan bermasyarakat. Tentunya harus dirawat, dan konsekuensi dari pejabat publik itu harus menerima kritik dari warga masyarakat. Kritik ini kan adalah
ya upaya warga masyarakat untuk menuntut hak publik mereka kepada pejabat publik. Jadi jangan dianggap sebagai sesuatu hal yang berlebihan. Kekuasaan juga tidak boleh baper, atau orang-orang yang simpati kepada pejabat publik juga nggak usah baper melihat persoalan ini. Ini hal biasa di dalam negara demokrasi. Justru harusnya hal yang seperti ini kita biasakan, ya, asal tidak menjustifikasi secara personality, tidak menjudge bahwa ya si A, si B secara fisik. Nah, ini kan harusnya kita jaga, kita rawat di dalam negara demokrasi. Kemudian poin kedua, ketika seorang dosen ini melaporkan dua putra presiden, Kaesang dan Gibran, ya, dan meminta kepada KPK untuk menginvestigasi kekayaan yang dimiliki oleh dua putra presiden ini. Mungkin ya, hemat saya, pelapor atau seorang dosen ini yang dulunya mantan aktivis 98 mencurigai ya adanya kepentingan yang mereka bawa ketika mereka berada dekat dengan lingkaran kekuasaan. Karena mungkin beliau mengingat ada satu asas, power turns to corrupt, power absolute, corrupt absolutely, di mana memang kekuasaan itu punya kecenderungan korup. Sehingga untuk mengantisipasi itu semua, perlu ada warning untuk mengingatkan itu semua. Dan itu dilakukan oleh seorang dosen ini. Ya, sebelum terjadi sesuatu hal yang diinginkan, mungkin memberikan peringatan. Peringatan yang dilakukan melalui kritik. Ya, peringatan dilakukan melalui cara-cara yang seperti ini, agar kemudian juga memberikan contoh kepada masyarakat bahwa ketika menjadi pejabat publik, ya, sebesar apapun power yang kita miliki, sebesar apapun power yang dimiliki oleh keluarga kita, kita tidak boleh meraup keuntungan dari ya kekuasaan yang dipegang oleh kita atau keluarga kita. Nah, ini juga menurut saya sesuatu hal yang baik ya, ketika kita melihat ini dari perspektif atau itikat ingin menjauhkan ya kebiasaan lama kita atau tradisi buruk yang sudah kita tinggalkan di tahun-tahun sebelum 98, di mana ketika bapaknya menjadi presiden, anaknya menjadi pengusaha, banyak usaha yang dipegang oleh anaknya, nepotisme banyak, kolusi, korupsi itu banyak. Ya, di tahun 1998 sampai hari ini itu sudah kita tinggalkan. Jangan sampai kemudian kita kembali ke masa itu, di mana ketika bapaknya menjadi seorang presiden, anaknya menjadi pengusaha, anaknya menjadi pejabat publik. Dan di situ mau tidak mau, suka tidak suka, orang akan curiga bahwa pasti ada kepentingan, pasti ada usaha untuk menggerogoti kekuasaan. Orang wajar saja mencurigai di situ ada kolusi, di situ ada nepotisme, di situ ada korupsi. Wajar orang mencurigai seperti itu karena politik dinasti, karena ya tindakan-tindakan yang seperti itu sudah pernah kita alami di tahun 1998. Ya, sebelum tahun 1998 maksud saya. Jangan sampai ya yang terjadi hari ini publik dibawa kembali kepada kondisi psikologi masa lalu, trauma masa lalu, di mana di era sebelum 1998 atau di zaman Orde Baru, nepotisme, kolusi, korupsi itu menjadi sesuatu hal yang biasa di ruang-ruang publik kita, menjadi tradisi yang dijaga oleh kekuasaan kita kala itu. Nah, di tahun 1998 kita masuk di era baru. Kita masuk di era di mana keterbukaan itu seterbuka-bukanya. Kita masuk di era di mana etika itu menjadi standar penting di dalam penyelenggaraan negara. Ya, memang nggak disebutkan bahwa anak presiden ketika bapaknya menjadi presiden itu tidak usah menjadi pejabat publik atau tidak usah menjadi pengusaha, itu tidak disebutkan secara eksplisit di dalam peraturan perundang-undangan kita. Tetapi ini kita berbicara tentang etika, ya. Kita berbicara tentang bagaimana sih etiknya ketika kita menjadi seorang atau keluarga dari presiden atau orang yang dekat sekali dengan kekuasaan, ya, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru untuk membuat usaha atau kemudian menjadi pejabat publik. Karena kekhawatirannya ya power turns to corrupt, power absolute, corrupt absolutely. Nah, ini kan sesuatu hal yang harusnya kita jaga dan kita rawat. Ya, terlebih misalkan beberapa waktu yang lalu ketika kasus ini viral, ya PT Garuda Indonesia kemudian menghapus foto atau gambar yang serupa dengan anak presiden, Kaesang anak presiden, putra presiden. Ini menjadi sesuatu hal yang menarik menurut saya ya, ketika kasus ini
ya, atau peristiwa ini banyak sekali dibicarakan di ruang-ruang publik, di waktu yang bersamaan, ya, PT Garuda Indonesia langsung ingin menghapus. Pertanyaannya ada apa kan seperti itu? Semacam ada yang kebakaran jenggot gitu loh. Kok ketika kasus ini naik baru muncul, ya, baru muncul upaya untuk menghapus? Kenapa tidak dari kemarin? Atau kenapa harus gambar anak presiden ada di situ? Kalau kita lihat secara marketing, ya nggak mungkin lah anak presiden fotonya ada di situ, tetapi tidak meraup keuntungan, tidak mendapatkan keuntungan, minimal dia di-endorse dari PT Garuda Indonesia yang merupakan perusahaan dari negara. Nggak mungkin seperti itu kan, nggak mungkin tidak mendapatkan income ketika fotonya ada di situ. Orang bisa beranggapan ini biasa saja, hal yang lumrah, kan anak presiden nggak masalah. Rakyat Indonesia juga. Tetapi yang ingin saya tegaskan, ya, etikanya tadi yang saya sampaikan. Orang akan curiga. Ini yang harus kita sadari. Jangan sampai perilaku yang seperti ini mengembalikan rakyat Indonesia ke kondisi psikologi masa lalu, ke trauma masa lalu. Ya, di mana power turns to corrupt, power absolute corrupt absolutely. Di mana nepotisme, kolusi dan korupsi itu merajalela, mendarah daging di ruang-ruang publik kita, menjadi kebiasaan di pejabat-pejabat publik kita di era sebelum 1998. Nah, hari ini jangan sampai langkah yang seperti ini, perilaku yang seperti ini yang mungkin kita anggap biasa, ya, akan membawa kita atau membawa psikologi masyarakat pada trauma. Berbahaya misalkan kita karena sudah merasakan trauma di era 1998, sebelum era 1998, itu dibawa kembali di era reformasi. Ini kan sebuah kemunduran menurut saya. Nah, ini menjadi sesuatu hal yang harus kita cermati, dan untuk membuka pikiran kita bersama bahwa ya, menjadi pejabat publik itu nggak masalah. Ya, menjadi pejabat publik itu nggak masalah. Menjadi pengusaha itu tidak masalah. Tetapi ketika Bapak kita selesai menjadi presiden, itu menurut saya etika yang harusnya dijaga, standar etik yang harusnya memang kita rawat di ruang-ruang publik kita, sehingga kita tidak dibawa kembali ke trauma masa lalu, di mana nepotisme, kolusi, dan korupsi itu menjadi bagian dari kehidupan kita.